Selamat siang, saya masih di komplek Xiamen University. And then saya ada di depan asrama buat mahasiswa asing. Okay. Jadi gedungnya lumayan bagus, bersih, khusus buat mahasiswa asing. Jadi komplek university ini didirikan tahun 1919, jadi udah 105 tahun. Terus luas areanya 150 hektar. Yang ada gedungnya sekitar 44 hektar. Selebihnya hutan, danau. Jadi beda dengan university di Jerman. Di sini nggak boleh semua orang masuk. Jadi kompleknya itu ada gerbangnya dan luas gitu. Kalau di tempat lain kan kita bebas masuk kemana aja gitu. Sini nggak bisa ya. Jadi kalau kita lihat nih kompleksnya, ini asrama ya. Belakang saya juga asrama juga. Mungkin agak bagus buat dosen juga bisa. Jadi ini kayak kota di dalam kota ya. Dalam universitinya ada restoran, ada bank. Nah ini asrama mahasiswa lain nih. Terus ada toko, ada optik, handphone. Oh itu bagian printing. Terus ada toko-toko juga. Supermarket tadi ada Kentucky. Ini kayak kota dalam kota ya. Padahal ini dalam komplek ya. Dalam komplek mereka bisa naik sepeda tuh. Ada jual juga baju, kaos, gambar university-nya. Ah, itu restoran bisa makan situ. Depan tunnel yang terkenal itu. Atasnya gedung. Wanung. Atau tunnel yang terkenal di Xiamen University. Jadi kalau masuk ke sini kita keluar dari komplek. Jadi kalau masuk repot lagi, jadi kita harus balik lagi. Ini terkenal tunnelnya. Dan itu juga menghubungin ke Xiamen University di mungkin di fakultas yang berbeda gitu. Susah sekali kompleknya. Ini dalam tunnelnya banyak gambar-gambar ya. Dindingnya. Tapi bukannya coret-coretan ngawur ya. Gambarnya bagus-bagus. Ada jual magnet juga sini.
Ini jual magnet buat kulkas, baju, tulisan Xiamen University, terus ada buku-buku, amplop. Panjang juga terowongan, mungkin ada 1 kilometer kali. Ini salah satu dinding ini tulisannya bukan dari kanan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Ya aman tapi kalau nama dulunya Amoy University, itu bahasa Minang ya. Amoy University. Jadi yang dirikan Xiamen University ini bukan orang Tiongkok, tapi orang perantauan dari Singapura, filantropis, businessman. Tahun 1919. Kemudian tahun 2000-an dibuka cabangnya di Malaysia, Kuala Lumpur. Cabang daripada Xiamen University. Ini asosiasi mahasiswa dari Thailand yang gambar ya. Nah, ini di salah satu gedung utamanya banyak perusahaan dalam negeri buat pameran cari mahasiswa yang akan lulus ya. Jadi kalau kita lihat gedung ini, jadi mereka kalau memang cocok bidangnya nggak perlu melamar, mereka jemput bola ya. Nah, di belakang saya juga itu pameran buat mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ya, diwawancara langsung, karena lapangan kerja di sini cukup banyak ya, Tiongkok ya. Nah, ini yang stand-standnya dari perusahaan-perusahaan lokal yang cari fresh graduated student ya, yang baru lulus ya, jemput bola ya. Luar biasa ya. Jadi nggak usah mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate, nggak usah susah-susah cari kerjaan kalau bidangnya cocok ya. Nah, ini tempat-tempat interviewnya. Kemudian lagi istirahat ya, istirahat makan siang. Jadi ingat zaman kuliah. Nah, ini di sebelah gedung ini ada danau kecil ya, bisa istirahat para mahasiswa.
tamannya. Sejuk, banyak pohonnya ya. Ini semua masih dalam komplek university ya. Ada bangku juga di tamannya. Kalau kita lihat di danau ini, itu di kompleknya ada bangunan, belakangnya masih bukit-bukit ya. Jadi Xiamen biarpun di pinggir laut tapi nggak datar juga ya. Itu masih banyak bukit ya. Ada orang buat foto juga. 我住的那个学校也是中间有一个镜湖，然后比这个大。我们也有一个，Di belakang saya ini ada main building dari Xiamen University, yang gedung tinggi itu tuh. Jadi ini universitas sudah kalau start 103 tahun. Kalau mulai dibangunnya 1919 berarti 105 tahun. Dan di sini banyak foreign student, mahasiswa asing, sehingga mereka juga pakai bahasa Inggris. Dan yang luar biasa, komplek ini tertutup ya. Jadi nggak terbuka, buat siapa aja bisa masuk. Kalau di tempat saya di Berlin itu kan gedungnya pindah-pindah, bedanya ada yang 2 km, 1 km. Kalau ini terintegrasi dalam satu kompleks dan sangat luas, 140 hektar. Yang ada gedungnya 44 hektar. Itu juga luar biasa besar. Terus masih ada bukit-bukit, masih ada hutan, taman maupun danau. Okay. Terus seperti yang saya bilang tadi, di dalamnya ada supermarket, ada bank, ada laundry, ada percetakan. Jadi seperti kota dalam kota gitu. Dan tadi saya ada wawancara dengan mahasiswa di sini. 1 bulan mereka cuma menghabiskan 3 juta lebih termasuk tempat tinggal. Berarti dormitory, tempat tinggal disubsidi sama pemerintah. Terus makan satu hari sekitar 20-30. Terus biaya universitas 1 tahun hanya 1.200. Berarti 1 bulan 100 demi mimpi. 100 demi itu kurang lebih 200.000 lebih, jadi nggak mahal ya. Makanya dengan uang 1.500 demi mimpi, 3.300.000 dah lebih. Mereka sudah bisa kuliah di sini dan habiskan waktu. Jadi dibandingkan Jepang atau tempat lain jauh lebih murah di sini gitu. Nah, sekali lagi saya kasih lihat nih gedungnya nih. Ini siapa besar gedung utamanya. Nah ini saya tepat di depan gedung utamanya. Ini ada gedung utama.
temperatur lumayan panas ya, 27 derajat, ini sampai 29 derajat. Jadi bagi kawan-kawan yang punya putra putri mau kuliah di sini, semoga ada gambaran berapa biaya kuliah dan hidup di sini. Kalau tinggal di asrama di dalam pasti murah. Kalau tinggal di luar nggak tahu deh berapa biaya. Tapi kalau di dalam sini disupport oleh pemerintah pasti lebih. Asrama murah, makanan murah, biaya kuliah tuition fee hanya 1.200 demi fee, berarti sekitar 2,7 juta per tahun. Murah sekali ya. Sama juga itu biaya admin itu. Bagi teman-teman yang putra putrinya ingin kuliah di sini, biar ada gambaran. Terima kasih.